Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Suci Rahmadiana. Di sini kami membuat video untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang berjudul DSA. Adapun sejarah DSA yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, pada tahun 1982 pemerintah AS meminta proposal untuk standar tanda tangan kunci publik. Pada Agustus 1991, National Institute of Standard and Technology mengusulkan DSA untuk digunakan dalam digital signature. Awalnya terdapat kritik yang cukup signifikan, terutama dari perusahaan perangkat lunak yang telah berinvestasi dalam pengembangan perangkat lunak tanda tangan digital berbasis kriptografi RSA 484. Namun demikian, NIST mengadopsi DSA sebagai standar FIPS 186 pada tahun 1994. Empat revisi spesifikasi awal telah dirilis, FIPS 186 sampai 1 pada tahun 1998, FIPS 186 sampai 2 pada tahun 2000, FIPS 186 sampai 3 pada tahun 2009 dan FIPS 186 sampai 4 pada tahun 2013. Adapun pengenalan DSA. Pengertian DSA. DSA merupakan algoritma yang dipakai dalam melakukan pengerjaan yang didasarkan pada skema Elgamal dan Schorner. Adapun cara kerja digital signature algoritma DSA dan perhitungannya akan dijelaskan oleh Riyadi Hermansyah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi Hermansyah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ada cara kerja dari DSA. Di sini terdapat dua proses, yaitu ada proses signing atau penandatanganan oleh si pengirim. Kemudian ada verifikasi, yaitu ketika pesan telah diterima oleh si penerima maka dia akan memverifikasi pesan tersebut. Nah, untuk yang pertama di sini signing atau penandatanganan, yaitu pesan yang akan ditandatangani mula-mula akan dimasukkan ke dalam fungsi hash, lalu akan menghasilkan nilai hashnya atau biasa disebut dengan message digit. Dan kemudian message digit tadi akan dienkripsi dengan menggunakan private key milik si pengirim, lalu akan menghasilkan signature atau yang disebut dengan digital signature. Nah, kemudian signature ini akan ditempelkan dengan pesan yang akan dikirim kepada penerima. Nah, ketika pesan telah sampai ke penerima, maka si penerima akan melakukan verifikasi dengan dua cara, yaitu dengan memisahkan antara pesan dengan digital signature-nya. Kemudian untuk bagian pesan akan masuk ke dalam fungsi hash, lalu akan menghasilkan nilai hash-nya atau message digit-nya. Sedangkan untuk digital signature akan didecrypt dengan menggunakan private key dari si pengirim, yaitu kuncinya ini saling berkoresponden satu sama lain. Nanti ketika telah di decrypt oleh si penerima maka akan menghasilkan message digit, dan kemudian nantinya si penerima akan membandingkan antara message digit yang dihasilkan dari fungsi hash dengan message digit yang di decrypt tadi. Nah, jika sama, maka si penerima akan menyimpulkan bahwa pesan dan tanda tangannya itu valid, dan jika tidak, maka tanda tangannya tidak valid. Apa yang terjadi jika ada pihak ketiga? Ketika saat pengiriman pesan ada yang mengubah isi pesan tersebut, maka nantinya ketika pesan dimasukkan ke dalam fungsi hash akan menghasilkan message digit yang berbeda dengan message digit yang dihasilkan ketika di decrypt tadi. Oleh karena itu, si penerima akan menyimpulkan bahwa pesan ini telah diubah. Dan kemudian bagaimana jika ada yang menyamar sebagai si pengirim?
ada orang yang menyamar, misalnya si pengirim adalah Alice dan penerima adalah Bob. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang menyamar sebagai Alice? Nantinya ketika Bob menerima pesan dan tanda tangannya atau sign-nya, ketika dicek, pada saat digital signature-nya dicek dengan didecrypt menggunakan public key milik si Alice, maka si Bob akan mendapatkan message agent yang berbeda karena si pengirim yang menyamar sebagai Alice tadi menggunakan private key miliknya sendiri, berbeda dengan private key miliknya si Alice. Nah, si Bob akan tahu bahwa pesan itu bukan dari si Alice, melainkan dari orang lain. Kemudian bagaimana jika misalnya Alice membantah atau menyangkal bahwa ia telah mengirim pesan kepada Bob. Nah, nantinya si Bob juga dapat memeriksa dengan memasukkan pesan tadi dengan fungsi hash, lalu mendapatkan message agent dan mendecryptnya dengan public key. Maka didapatkan message agentnya sama. Nah, karena itu si Alice tidak dapat membantah bahwa ia tidak mengirim pesan tersebut kepada Bob, melainkan telah mengirim pesan. Nah, oleh karena itu digital signature ini memiliki 3 fungsi, yaitu untuk autentikasi pesan, kemudian untuk menjaga keaslian pesan, dan untuk melakukan anti penyangkalan. Baik, selanjutnya ada parameter dari DSA. Yang pertama ada P adalah bilang prima dengan panjang L bit. Ini dalam hal ini L besar sama dengan 512 dan L kecil sama dengan 1024. Dan L ini harus berkelipatan 64. Dan parameter P ini bersifat public dan dapat digunakan oleh orang dalam kelompok. Kemudian key adalah bilang prima 160 bits, merupakan faktor dari P kurang 1, dengan kata lain P kurang 1 mod key sama dengan 0. Dan juga parameter key ini bersifat public. Lalu G sama dengan H P kurang 1, kemudian key mod P. Dan dalam hal ini H kecil dari P kurang 1, sehingga H dikali P kurang 1, kemudian key mod P besar sama dengan besar dari 1. Parameter G ini bersifat public. Lalu X adalah bilangan bulat kurang dari key, yaitu parameter X ini adalah yang privat, sebagai kunci privat. Lalu yang kelima ada Y sama dengan GX mod P, yaitu merupakan kunci public. Dan yang terakhir ada M adalah pesan yang akan diberi tanda tangan. Nah, berikutnya ada untuk pembangkitan sepasang kunci. Di sini yang pertama ada, kita pilih bilangan prima untuk P dan key, dan di dalam hal ini sama seperti tadi, yaitu P kurang 1 dikali mod key sama dengan 0. Kemudian kita hitung nilai G-nya dengan H dikali P kurang 1 kemudian key mod P. Dan dalam hal ini H kecil dari 1, oke, maksudnya H besar dari 1, H kecil dari P kurang 1, dan H dikali P kurang 1 per key mod P besar dari 1. Lalu tentukan kunci privat X, dan dalam hal ini X kecil dari key. Lalu kita hitung nilai public. Nilai kunci publiknya yaitu Y sama dengan GX mod P, dan kemudian menghasilkan kunci publik yang dinyatakan sebagai ada P, Q, G, dan Y, dan kunci privatnya adalah X. Selanjutnya yaitu untuk pembangkitan tanda tangan. Yang pertama, ubah pesan F menjadi message agent dengan fungsi hash. Lalu tentukan bilangan acak yaitu K kecil dari key. Kemudian tanda tangan dari pesan M adalah bilangan R dan S. Lalu kita hitung nilai R dan S nya sebagai R sama dengan GK mod, dan maksudnya GX mod P, kemudian dikali mod Q. Lalu untuk S kurang 1 dikali HM tambah X dikali R mod Q.
Kemudian kirim pesan M beserta tanda tangan R dan S tadi. Selanjutnya ada verifikasi keabsahan tanda tangan, yaitu yang pertama kita hitung nilai W sama dengan S kurang 1 mod key. Kemudian untuk U1 sama dengan AM dikali W di mod key, U2 R dikali W mod key, kemudian V G U1 dikali Y U2, kemudian mod P dikali mod key. Dan jika V sama dengan R, maka tanda tangannya itu sah. Jika tidak, maka sebaliknya, yang berarti bahwa jika R dan V, berarti pesan itu masih asli, dikirim dengan pengirim yang asli. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Sakti. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai postcode dan source code pemrograman DSA itu sendiri pada bahasa pemrograman Python ya. Di sini terdapat postcode DSA-nya. Di sini ada generic key di mana generic keyword di mana inputan ini dia memiliki inputan yaitu bilangan prima P dan Q, di mana ketentuannya P dikurang 1 dimodkan ke Q sama dengan 0. Ini adalah hasil 0 ini adalah merupakan hasil bagi dari P dikurang 1 dimodkan ke Q. Nah, kemudian untuk mencari nilai G itu ada rumus yaitu H pangkat P dikurang 1 dibagi Q dimodkan ke P dengan ketentuan H besar dari 1, H kecil dari P kurang 1, dan H P dikurang 1 bagi Q mod P lebih besar dari 1. Nah, untuk mencari kunci privat X-nya itu dengan ketentuan X kecil dari Q, dan untuk kunci Y-nya itu G pangkat X dimodkan dengan P. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam source code pada pemrograman Python. Di sini saya menerapkan pada pemrograman Python. Nah, di sini pada pemrograman ini terdapat sintak-sintak yang begitu banyak. Nah, sesuai dengan proses hitungan tadi, bahwasanya itu dia memerlukan bilangan prima, penginputan bilangan prima. Nah, di sini terdapat bilangan prima itu terdapat di sini ya. Dimana nanti proses bilangan prima ini yaitu melihat apakah P dan Q ini merupakan bilangan prima. Jika iya, maka akan dimasukkan, dan jika tidak, maka nilainya itu return false. Kemudian di sini ada juga proses signing, di mana di sini dia akan melakukan pengecekan pada inputan P, Q, H, X, dan K, mana P, Q, H, X, dan K ini harus sesuai dengan kondisi ini, kondisi if ini, di mana if P dikurang 1 dimodkan ke Q sama dengan 0, dan if H besar dari 1 dan H kecil dari P kurang 1. Nah, dia akan melakukan proses di mana nanti proses itu jika valid, maka akan dibuat dokumen DSA-nya akan dibuat pada dokumen digital signature-nya dan dicetak pada dokumen pada key-nya. Nah, di sini juga dia akan melakukan pengecekan. Nah, pada ini dia akan melakukan pengecekan. Jika kita klik create signature ini, dia akan melakukan pengecekan, di mana pengecekan itu melihat apakah file-file itu ada signing atau error. Nah, jika dia valid, jika dia
signing, dan jika dia error itu akan menampilkan message warning ya. Di sini dia akan menampilkan message warning. Kemudian pada di sini ini merupakan pada garis ini merupakan proses di mana untuk melakukan cekan DSA, di mana ketika kita cek signature di sini dia akan diproses mengatur pengecekan. Nah, ini juga sesuai dengan source code yang saya ambil yang saya ambil BWT tadi ya, yang sudah ada. Nah, di sini juga dia akan melakukan pengecekan, proses pengecekan, apakah memberitahu kita apakah file itu ada digital signature-nya atau tidak. Nah, di sini. Kemudian pada baris yang ini merupakan proses di mana semua perhitungan itu akan diproses. Disinilah dia sesuai dengan perhitungannya. Kemudian program ini akan dijalankan pada kelas main Python. Nah, di sini terdapat sintak ya. Ini mewakili pada tampilan yang ada di sini. Di mana program itu akan dijalankan di sini sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Oke, langsung saja kita akan masukkan DSA-nya pada pemrograman yang sederhana ini. Oke, kita masuk ke dalam detail lagi. Sini kelompok saya sudah kami sudah menyediakan perhitungan digital signature-nya, di mana pada pembentukan ini, pada langkahnya ini, bilangan prima P dan Q ini, yaitu aturannya di mana P dikurang 1 dimodkan Q sama dengan 0. Nah, P-nya sendiri itu adalah 23, Q-nya itu adalah 11, memenuhi ini. Nah, dia memenuhi P dikurang 1, berarti 23 dikurang 1, kemudian hasilnya adalah 2. Karena 23 dikurang 1, 2 sama dengan 22, kemudian dibagi 11, hasilnya adalah 2. Oke, langsung saja kita masuk ya. Di sini kita masuk ke sini. Kita inputan pada P-nya ini adalah 23. Kemudian ini adalah 11. Ini 3 ya. Kemudian ini adalah 20. Nah, yang K-nya kita coba 7 ya. Kemudian kita create signature. Nah, kemudian kita klik open ya. Nah, maka hasilnya di sini adalah Y-nya adalah 16 dan G-nya adalah 9. Kita lihat PPT, di sini G-nya adalah 9, G-nya adalah 16. Kemudian kita klik check signature untuk memasukkan kembali hasil dari inputan Y tadi, yaitu 16, dan mengecek apakah dia terverifikasi. Nah, di sini adalah 20.
Di sini adalah 11. Ini adalah 23 ya. Dan kita klik signature. Kemudian kita klik text ini, kemudian kita klik. Nah, maka di sini akan terverifikasi. Sini juga ada dua kemungkinan. Pertama, jika kita salah menginputkan enter Y itu atau kita lupa, maka di sini kita misalkan ya 15. Kemudian kita klik signature. Kemudian kita klik dokumen untuk letak dokumen. Nah, di sini dia akan di sini tidak unverifikasi. Nah, ini terjadi karena kesalahan penginputan nilai Y. Dan bisa juga apabila kita benar menginputkan nilai Y, namun di sini kita meletakkan pada dokumen 2text.txt, maka dia akan unverifikasi karena pada dokumen sebelumnya kita meletakkan di dokumen ketiga. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Bila terdapat salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Untuk presentasi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, itu Suci Amadiana. Adapun kelebihan dan kekurangan digital signature yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, sulit untuk ditiru. Yang kedua, pada masalah email, penerapan digital signature adalah penerima dijamin bahwa pesan yang diterima dari pengirim yang dimaksud adalah benar atau valid dan tidak berubah. Yang ketiga, pada masalah pengiriman untuk penerapan digital signature adalah keamanan dan autentifikasi dari paket akan lebih terjaga. Adapun kekurangannya ada 3 kekurangan. Yang pertama, pada masalah email untuk penerapan digital signature adalah adanya penambahan bit pada pesan. Yang kedua, kekurangan pada masalah pengiriman untuk penerapan digital signature adalah butuh komputasi yang cepat dan penambahan bit pada pesan. Yang ketiga, kekurangan pada masalah identitas untuk penerapan digital signature adalah masih membutuhkan prosedur dari web portal identitas untuk menerapkan sistem tersebut. Kesimpulannya, digital signature atau tanda tangan digital ini digunakan untuk memastikan bahwa penerima menerima pesan yang diterima sungguh berasal dari pengirim yang dimaksudkan. Sistem kriptografi ini menggunakan kunci privat yang hanya diketahui oleh penanda tangan dan digunakan untuk membentuk tanda tangan digital, serta kunci publik yang digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital. Jika beberapa orang ingin memverifikasi suatu tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh seseorang, maka kunci publik tersebut harus disebarkan ke orang-orang tersebut. Kunci privat tidak dapat ditemukan menggunakan informasi yang didapat dari kunci publik. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.